Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Selesai sudah masa belajar Bahtiar di pesantren Al-Mauniyah, sebuah pesantren tua di lereng Gunung Lawu. Usianya baru 20 tahun, wajahnya bersih, matanya teduh, dan suara lembutnya seperti tak pernah meninggi. Tapi di balik ketenangan itu, tersembunyi semangat dakwah yang menyala. Ia bukan santri biasa. Bahtiar dikenal sebagai murid paling tekun yang bahkan beberapa kali dikirim gurunya untuk berdakwah ke wilayah terpencil. Maka saat Kiai Mukhlis mengumumkan penugasan akhir kepada para santri wisuda, nama Bahtiar disebut pertama, Desa Sungai Pagar, Kalimantan Tengah. Tempat itu masih banyak menyimpan kegelapan, ujar Kiai Mukhlis dengan pandangan jauh. Dan hanya orang yang kuat ilmunya, juga sabarnya, yang bisa menembusnya. Bahtiar menerima tugas itu tanpa ragu, walau belum pernah ke Kalimantan sekalipun. Beberapa hari kemudian, dengan membawa kitab kuning, sajadah, dan segulung tikar, Bahtiar naik kapal penyeberangan dari Banjarmasin menuju pedalaman. Setelah menempuh jalan sungai selama 2 hari dan dilanjutkan dengan perjalanan darat yang tak mulus, Bahtiar akhirnya tiba di desa Sungai Pagar. Kesan pertama yang ia rasakan bukanlah keramahan. Penduduk yang dilaluinya hanya mengintip dari celah jendela. Seorang ibu yang tengah menjemur padi langsung membereskan tampahnya begitu melihat Bahtiar berjalan. Bahkan anak-anak kecil pun tak mendekat. Mereka justru bersembunyi di balik tiang rumah panggung orang tuanya. Bahtiar tak mengerti. Ia datang dengan senyum dan salam, tapi dijawab dengan diam. Di balai desa, ia akhirnya bertemu Pak Raduan, kepala desa setempat. Lelaki setengah baya itu mengenakan kopiah lusuh dan kemeja putih yang sudah pudar. "Santri dari Jawa?" tanyanya sambil menyipitkan mata. "Betul, Pak. Saya Bahtiar, ditugaskan oleh Kiai Mukhlis untuk berdakwah, menghidupkan kembali masjid dan majelis." Pak Raduan menghela napas panjang. "Masjid kami sudah lama kosong. Sejak kejadian 5 tahun lalu, tak ada lagi yang berani ke sana." "Maaf. Kejadian apa, Pak?" Kepala desa itu tak menjawab. Ia berdiri dan menunjuk arah utara. "Kalau kau memang yakin, tinggallah di rumah dekat masjid tua. Rumah itu bekas tempat imam terakhir. Tapi saya peringatkan, jangan usik yang tak ingin diusik." Kata-kata itu menempel di kepala Bahtiar. Tapi ia tidak gentar. Justru hatinya menguat. Semakin besar tantangan, semakin besar pahala di hadapan Allah, pikirnya. Rumah yang dimaksud ternyata sudah lapuk. Lantainya miring, atapnya bocor, dan sarang laba-laba menutupi sudut-sudutnya. Tapi Bahtiar membereskan semuanya dalam waktu 3 hari. Ia bersihkan dengan air sungai, memperbaiki kayu dengan alat pinjaman dari warga, dan menyulap rumah itu menjadi tempat tinggal sederhana yang cukup layak. Tepat di depan rumahnya, berdiri Masjid Al-Hidayah. Bangunannya dari kayu ulin, khas Kalimantan. Tapi kondisinya memprihatinkan. Papan-papannya keropos, atapnya nyaris roboh, dan pintunya terganjal dengan batu agar tak terbuka sendiri. Tidak ada suara azan, tidak ada tanda-tanda ibadah. Hanya seekor burung hantu yang kerap bertengger di kubah, melambangkan kesepian tempat itu. Pada hari keempat, Bahtiar bertekad mengumandangkan azan pertama di desa itu. Tepat waktu asar, ia berdiri di mimbar kecil masjid dan mengangkat suara. "Allahu Akbar. Allahu Akbar." Namun baru sampai, "Asyhadu an la ilaha illallah," tiba-tiba suara pengeras pecah, seolah meledak dari dalam. Angin kencang meniup masuk dari semua jendela, menghantam daun pintu hingga bergoyang liar. Seekor kelelawar besar jatuh dari langit-langit, menggeliat sekarat di atas sajadah Bahtiar. Suasana berubah mencekam dalam sekejap. Tapi Bahtiar tetap berdiri, menyelesaikan azannya tanpa pengeras suara. Saat ia melangkah keluar dari masjid, langit mendadak gelap padahal belum maghrib. Di kejauhan, terdengar suara gamelan halus, seperti suara angin tapi mengalun dalam nada. Warga yang melihat dari jauh langsung menutup pintu rapat-rapat. Bahkan Pak Raduan pun tak terlihat keluar dari rumah. Malam itu Bahtiar tak bisa tidur. Angin masuk dari celah dinding, membawa bau anyir. Di tengah malam, ia mendengar langkah kaki di halaman, lalu ketukan pelan di pintu. 3 ketukan. Lalu diam. Lalu ketukan lagi.
Saat Bahtiar membuka pintu dengan Al-Quran di tangan, tak ada siapa-siapa. Hanya daun pisang yang bergerak seperti dilintasi sesuatu yang tak terlihat. Pagi harinya, seekor ayam milik tetangga ditemukan mati dengan leher terbalik, dan darah mengucur membentuk lingkaran di tanah. Warga langsung menyalahkan Bahtiar. "Kau bawa pengaruh buruk," tuduh seorang bapak tua. "Dukun kampung ini sudah marah karena kau membangunkan yang seharusnya tidur." Bahtiar mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin berdakwah, ingin menghidupkan masjid dan mengajak salat berjamaah. Tapi tak ada yang mendengarkan. Mereka lebih takut pada Dukun Jali, nama yang akhirnya disebut-sebut, meski hanya berbisik. Dukun Jali disebut sebagai penjaga desa. Ia tak pernah muncul di siang hari, tinggal di ujung hutan, dan hanya sesekali datang jika ada warga yang meminta perlindungan atau jalan keluar. 5 tahun lalu, katanya, imam masjid terakhir pernah mencoba membakar kitab hitam yang disembunyikan di bawah mimbar. Esoknya, imam itu ditemukan tergantung di pohon beringin, lidahnya terjulur dan kedua matanya hilang. Kini, Bahtiar dianggap pengganti sang imam. Dan masyarakat tahu, Dukun Jali tidak akan tinggal diam. Malam setelah Bahtiar mengumandangkan azan pertamanya, udara di desa Sungai Pagar berubah drastis. Kabut tipis turun meski hujan tidak mengguyur, dan hawa menjadi dingin menusuk, seolah seluruh desa sedang ditatap oleh sesuatu yang tak terlihat. Rumah-rumah kayu menutup jendela rapat-rapat. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong kini mendadak bungkam, seperti turut bersembunyi dari sesuatu. Bahtiar duduk di lantai rumahnya, memandangi Al-Quran yang terbuka di pangkuannya. Tapi pikirannya mengembara. Ia merasa sesuatu telah terganggu sejak azan itu dikumandangkan. Dan benar saja. Ketika malam larut, suara-suara mulai berdatangan, bukan dari hutan atau dari luar rumah, tapi dari dalam masjid itu sendiri. Gemerincing rantai, bisikan yang tak jelas bahasanya, dan sesekali dentingan gamelan seperti di kejauhan. Bahtiar menggenggam tasbihnya erat. Ia sadar, ini bukan suara biasa. Pukul 2 dini hari, ketukan itu kembali datang. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu rumahnya, tapi dari lantai masjid. Seperti ada yang memukul papan dari bawah tanah. Bahtiar menyalakan senter kecilnya, lalu berjalan keluar. Tak ada satupun suara serangga malam. Jalan setapak ke masjid terasa lebih panjang malam itu. Dan ketika ia sampai di beranda masjid, pintunya terbuka sedikit, padahal ia yakin sudah mengganjalnya. Pelan-pelan, Bahtiar masuk. Ia membaca ayat kursi sepanjang langkahnya. Di dalam, suasana lebih dingin. Cahaya remang dari lampu minyak di dinding memperlihatkan sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Sajadah-sajadah yang kemarin ia lipat, kini telah digelar rapi seolah ada jamaah tak terlihat yang baru saja salat. Di atas mimbar, terdapat sehelai kain putih dengan bercak merah yang sangat familiar, darah. Dan di bawah mimbar, tempat ia menemukan suara seperti diketuk dari bawah tanah, terdapat palang papan yang nampak seperti papan penutup ruang rahasia. Bahtiar mencoba membukanya. Tapi baru saja jari-jarinya menyentuh palang itu, tiba-tiba angin besar menerjang dari dalam mimbar, membuat lampu padam dan pintu masjid terbanting keras. Ia terdorong ke belakang dan tubuhnya terbanting ke dinding. Selama beberapa detik, ia tidak bisa bergerak. Suara tawa lirih, berat, dan panjang terdengar dari arah kiblat. "Jangan ganggu tempatku." Bahtiar pingsan. Ia bangun keesokan paginya dengan tubuh lemah. Pak Raduan sudah ada di depan rumahnya, bersama 3 warga yang tampak gusar. "Kau masuk ke masjid semalam?" tanya Pak Raduan ketus. "Saya dengar suara. Saya hanya ingin memastikan. Masjid itu sudah dikunci oleh orang yang lebih tahu. Kalau kau masih ingin hidup, jangan main-main di sana." Bahtiar tidak menjawab, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia tak gentar. Justru ia makin yakin, ada sesuatu yang sengaja berdiam di masjid itu. Sesuatu yang menguasai ruang suci, dan warga seolah memilih diam dan patuh. Malam berikutnya, Bahtiar kembali ke masjid. Kali ini ia tidak membawa senter atau alat apapun, hanya mushaf dan tasbih. Ia duduk di tengah masjid, menyalakan lampu minyak, dan mulai membaca surah Yasin dengan lantang. Baru saja ayat kelima terlantun, angin masuk dari ventilasi dan api lampu bergoyang liar. Suara seperti teriakan jauh dari bawah tanah terdengar jelas. "Berhenti, ini bukan tempatmu."
Tapi Bahtiar tetap melanjutkan. Ayat demi ayat ia bacakan dengan suara tegas. Hingga di ayat ke-83, tiba-tiba lampu padam sendiri. Dalam gelap, ia mendengar langkah kaki mendekat pelan tapi berat. Bahtiar memejamkan mata dan membaca la haula wala quwata illa billah berulang kali. Ketika lampu kembali menyala, Bahtiar melihat jejak kaki hitam yang membekas di lantai kayu, mengarah dari mimbar menuju saf pertama. Tapi tak ada siapapun di sana. Pagi harinya, kabar tentang apa yang dilakukan Bahtiar menyebar cepat. Beberapa warga mulai berani bicara, tapi dalam bisik-bisik. Salah satunya adalah Makliana, seorang janda tua yang dulu sering ikut pengajian sebelum masjid itu ditinggalkan. Dulu ada seorang imam, namanya Ustaz Syihab. Ia juga berani seperti kamu. Tapi dia menentang dukun jali terlalu keras. Waktu ia coba membakar kitab yang ditemukannya di bawah mimbar, tubuhnya tiba-tiba lemas, lidahnya membengkak, dan 2 hari kemudian dia mati dalam posisi sujud. Tapi anehnya, tak ada yang berani menguburkannya. Sampai akhirnya jenazahnya hilang sendiri. Bahtiar terdiam. Kitab itu, konon bukan kitab biasa. Di dalamnya ada mantra-mantra dari zaman leluhur Dayak, bercampur tulisan Arab kuno. Katanya, dulu digunakan oleh seorang ulama murtad yang menyesal di akhir hayat, lalu dikuburkan di sana bersama kitab itu. Makliana menyebut bahwa dukun jali adalah cucu dari penjaga kitab itu. Ia tidak hanya dukun, tapi juga penerus ilmu hitam turun-temurun yang bersumpah akan menjaga kekuatan itu agar tidak hilang. Masjid adalah tempat kekuatan itu disimpan, dan siapapun yang mencoba membersihkannya akan dihukum. Makanya masjid itu sepi. Nah, bukan karena warga tak ingin salat, tapi karena mereka tahu itu bukan tempat mereka lagi. Sore harinya, seekor ular besar tiba-tiba muncul di halaman rumah Bahtiar. Ular itu berwarna hitam mengkilap, dengan kepala berbentuk segitiga dan mata merah. Warga hanya menonton dari jauh, tak satu pun yang menolong. Tapi Bahtiar tetap tenang. Ia membaca surah Al-Falaq dan An-Naas sambil melangkah perlahan ke arah ular. Ajaibnya, ular itu berbalik dan melata ke hutan. Beberapa anak-anak yang menonton diam-diam mulai menunjukkan rasa kagum. Salah satu dari mereka, seorang anak perempuan bernama Laili, mendekatinya dan berkata, "Kalau abang tidak takut, aku mau ikut ngaji." Dan hari itu, Bahtiar mengajarkan surah Al-Fatihah kepada Laili di beranda rumahnya. Malamnya, angin kembali datang, lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Di langit terlihat awan berbentuk sosok manusia dengan tanduk. Dan di depan pintu rumah Bahtiar, seseorang meninggalkan satu ikat jerami berdarah dengan tulisan, "Berhenti atau jadi pengganti." Pagi itu, suasana desa Sungai Pagar masih mencekam. Setelah insiden ular hitam dan ancaman jerami berdarah, Bahtiar tahu bahwa ini lebih dari sekadar penolakan terhadap dakwah. Ini adalah perang spiritual yang melibatkan kekuatan lama, akar dari masa lalu desa yang sengaja disembunyikan. Tapi tak semua orang tinggal diam. Laili, gadis kecil yang mulai belajar ngaji dengannya, menjadi sosok penting. "Ia bukan anak biasa. Aku bisa lihat yang abang gak lihat," ucap Laili suatu sore sambil memandangi masjid dari kejauhan. Kalau malam, ada yang duduk di mimbar pakai jubah hitam. Dia nggak suka abang baca-baca ayat keras. Bahtiar tidak langsung menanggapi. Tapi Laili menunjukkan arah hutan yang membentang di belakang masjid, lalu berkata, "Kalau mau tahu kenapa desa ini begini, lihat ke sana. Di ujung hutan itu, ada makam tua. Tapi jangan ke sana sendiri." Bahtiar tertegun. Ia sudah mendengar desas-desus tentang area larangan di belakang desa. Dulu, katanya, itu adalah tempat bersemedi orang-orang sakti sebelum Islam masuk. Tapi selama ini, tidak ada warga yang mau menunjukkan di mana tepatnya. Keesokan paginya, Bahtiar memutuskan pergi ke arah hutan. Ia membawa tasbih, air doa, dan mushaf kecil. Laili mengikuti dari belakang, tanpa disuruh. Perjalanan melewati semak dan akar pohon besar memakan waktu hampir 1 jam. Laili berhenti di satu titik, lalu menunjuk pohon beringin besar yang menjulang dengan akar menjuntai seperti rambut. "Di bawah sana," katanya, "itu kuburan orang pertama yang mendatangkan dukun jali." Bahtiar menunduk. Di bawah akar yang menyilang seperti gua kecil, ada 3 nisan kayu tua, nyaris tak terbaca. Tapi satu di antaranya memiliki ukiran Arab yang samar.
Al-Hazin bin Syafwan. Nama itu tidak asing. Bahtiar ingat pernah mendengarnya di pesantren, seorang alim zaman dulu yang konon pernah menempuh jalur ilmu hikmah, tapi menyimpang ke arah yang salah. Dikatakan, ia menemukan kitab kuno dari tanah Maghrib dan menggabungkan mantra sihir dengan ayat Al-Quran. Ia kemudian menghilang di hutan Kalimantan, dikejar para ulama dari Timur Tengah. Tepat di depan nisan itu, Bahtiar melihat sebuah batu datar seperti altar. Di atasnya, bekas lilin hitam yang sudah meleleh, serpihan bunga kering, dan sepotong kain merah yang dililit benang emas. Ia tahu betul ini bukan ritual biasa. Ini bentuk pemanggilan, pengikat antara roh dan dunia manusia. Saat Bahtiar mencoba membersihkan altar itu, tiba-tiba langit gelap. Laili berteriak, "Jangan disentuh, Bang!" Dia marah. Dan benar saja, tanah bergetar, dan suara seperti gong dipukul keras menggema dari dalam bumi. Angin menghantam sisi tubuh Bahtiar, seolah mencoba melemparnya keluar area itu. Tapi Bahtiar berdiri tegak, membaca doa pelindung dan membasahi altar itu dengan air doa yang ia bawa. Dalam sekejap, kabut tebal menyelimuti hutan. Suara rintihan, tangisan bayi, dan lolongan anjing bercampur jadi satu. Bahtiar menutup telinganya, sementara Laili jatuh pingsan. Saat mereka kembali ke desa, langit sudah memerah. Warga menyambut dengan wajah penuh kecemasan. Mereka tahu kemana Bahtiar pergi. Salah satu lelaki tua berbisik ketakutan, "Kau sudah bangunkan yang tidur. Tak ada yang bisa menolongmu kalau malam ini dia datang." Dan malam itu benar-benar berbeda. Jam 9 malam, suara gamelan bergema di udara, seolah ada pesta besar di tengah desa. Tapi tak ada satupun rumah yang menyalakan lampu. Semua gelap. Di rumahnya, Bahtiar membaca Al-Mulk, ketika tiba-tiba jendela rumah terbuka sendiri. Lalu, seekor macan tutul hitam masuk tanpa suara, berjalan pelan mendekati Bahtiar. Namun macan itu hanya menatapnya. Mata kuningnya bercahaya. Lalu, secara perlahan, berubah menjadi sosok lelaki tua dengan rambut panjang, jubah gelap, dan mata merah yang menyala. Sosok itu tidak berkata, hanya menunjuk ke arah masjid. Lalu tubuhnya lenyap seperti asap. Paginya, Bahtiar menemukan di depan masjid sebuah kitab tua, terbungkus kain hitam, dengan cap lilin merah. Ia tahu ini bukan sembarangan kitab. Tapi ketika ia ingin membuka halaman pertama, tiba-tiba muncul Pak Raduan bersama 4 warga lain. "Buang kitab itu," bentak kepala desa. "Itu milik keluarga Dukun Jali. Barang siapa menyentuhnya, akan dikutuk." Bahtiar tetap memegang kitab itu dengan mantap. "Justru inilah akar masalah di desa ini. Kalau kalian biarkan terus, takkan ada cahaya masuk ke sini." Salah satu warga tua menangis. Ia memohon agar Bahtiar tidak membuka kitab itu, menceritakan bahwa dulu sang imam terakhir, Ustaz Syihab, juga menemukan kitab yang sama. Tapi begitu ia coba menyalinnya untuk dipelajari, anak dan istrinya mati terbakar dalam tidur. Sejak itu, kitab tersebut disegel dan dikubur lagi. Bahtiar memutuskan menyimpan kitab itu, tapi tidak membukanya. Belum saatnya. Ia menyimpannya di bawah sajadah imam di masjid, lalu menutupnya dengan ayat ruqyah. Saat malam tiba, tak ada gangguan, tidak ada angin, tidak ada gamelan. Tapi warga tahu, ini bukan tenang yang menandakan kedamaian, melainkan diam sebelum badai. Bahtiar terjaga di sepertiga malam terakhir, sebagaimana biasanya. Walau udara di desa Sungai Pagar makin dingin dan aneh sejak ia menyimpan kitab hitam itu, ia tak pernah absen bangun untuk salat tahajud. Kali ini, suasana lebih senyap dari biasanya. Tak ada suara burung malam, tak ada angin. Bahkan suara sungai pun seperti lenyap ditelan kegelapan. Ia berdiri menghadap kiblat, mengenakan sarung dan kopiah lusuh pemberian gurunya di pesantren. Takbir ia angkat, dan surah Al-Fatihah mengalir lembut dari bibirnya. Tapi baru ia membaca surah Al-Ikhlas di rakaat pertama, terdengar bunyi ketukan keras di atap rumahnya. 3 kali. Duk, duk, duk. Bahtiar tetap tenang. Ia melanjutkan rakaat kedua. Namun saat ia sujud, suhu ruang mendadak turun drastis. Dari lantai yang biasanya hangat, kini dingin seperti es. Saat ia bangkit dari sujud, matanya menangkap sesuatu. Bayangan hitam menyelinap di balik dinding rumah, padahal semua pintu dan jendela tertutup.
Salatnya selesai. Bahtiar duduk dan berzikir, tetapi ketukan di atap itu kembali. Kali ini disertai suara gemeretak seperti kuku panjang menyeret genteng. Saat ia berdiri dan membuka pintu, tak ada apa-apa, tapi tanah di halaman rumahnya basah, dan di tengah tanah itu tergambar segitiga besar dari darah ayam. Pagi harinya, tubuh Bahtiar terasa panas dingin. Ia muntah berulang kali, hingga mengeluarkan lendir berwarna hijau pekat. Kepalanya pusing, dan pandangannya kabur. Warga yang biasanya menjauh kini datang, bukan untuk membantu, tapi untuk memastikan. Itu santet, bisik salah satu warga. Itu tandanya kau sudah dianggap ancaman besar. Bahtiar terbaring lemah selama 2 hari. Dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan di antara hutan-hutan gelap. Di sana, ia melihat makhluk-makhluk tinggi besar berwajah manusia tapi bermata ular. Mereka menyeringai, berdiri di sisi api unggun, dan menabur abu dari kitab hitam. Lalu dari api itu muncul bayangan Bahtiar sendiri, tapi tanpa wajah. Di balik kegelapan, muncul suara yang familiar, suara gurunya, Kiai Mukhlis. Anakku, ilmu Allah takkan dikalahkan oleh tipu daya jin, tapi engkau harus perkuat benteng batinmu. Ambil doa ini. Dalam mimpi itu, Kiai Mukhlis mengajarkan satu ijazah doa ruqyah khusus, yang dulu hanya diajarkan pada santri-santri terpilih. Saat Bahtiar bangun, ia langsung menuliskan doa itu dan membacakannya berulang kali. Sejak hari itu, tubuhnya perlahan pulih. Beberapa malam kemudian, Bahtiar kembali ke masjid. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Laili datang bersama 3 anak lelaki lain, semua usia SD, semua dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kami ingin ikut salat, kata Laili sambil membawa sajadah kecil. Bahtiar tak kuasa menahan air matanya. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun masjid itu kosong, terdengar suara tawa anak-anak, langkah kaki kecil berlarian, dan azan dikumandangkan meski tanpa pengeras suara. Bahtiar menjadi imam untuk 4 anak itu, dalam salat maghrib sederhana, tapi bermakna besar. Namun selepas salat, ketika anak-anak itu pulang, angin besar datang dari arah barat. Jendela masjid terbuka sendiri, dan dari luar terdengar suara-suara berat yang tak wajar. Ba'ah tiya aar. Berhenti, atau semua anak itu akan jadi tumbalmu. Suara itu seperti berasal dari dalam perut bumi. Bahtiar menjawab dengan keras, membacakan doa ruqyah dari mimpi itu, menggetarkan seluruh ruang masjid. Dan tiba-tiba, seekor burung hitam besar menabrak kaca jendela dan jatuh tergeletak. Saat Bahtiar mendekat, burung itu berubah jadi segumpal daging busuk yang mengepulkan asap hitam. Keesokan harinya, kepala desa kembali datang. Tapi kali ini, wajahnya tidak sesinis dulu. Warga mulai takut. Tiar, katanya. Kami tahu kau bukan santri biasa. Tapi kami juga tahu, dukun jali tak pernah segalak ini, kecuali kalau posisinya sedang terganggu. Artinya, jawab Bahtiar, kebenaran sedang mengikis kekuasaannya. Pak Raduan diam, lalu berkata pelan, tapi kami punya aturan yang tak bisa kau langgar. Siapapun yang membuat dukun jali murka, akan diasingkan dari desa. Bahtiar paham. Ia diberi pilihan, berhenti berdakwah atau meninggalkan desa. Tapi ia menatap masjid, lalu menjawab, saya tak datang ke sini untuk disukai. Saya datang karena Allah. Malam berikutnya, cobaan yang lebih mengerikan datang. Saat Bahtiar duduk di teras masjid, tiba-tiba muncul sosok perempuan tua, mengenakan kain putih lusuh, rambut panjang menjuntai, dan wajah tanpa mata. Perempuan itu berjalan perlahan ke arahnya, lalu berbicara dengan suara seperti gemericik air. Aku dulu murid dukun jali, aku korban pertamanya. Jika kau ingin menang, buka halaman ke-7 kitab itu. Lalu perempuan itu menghilang dalam sekejap. Bahtiar segera kembali ke rumah, membuka kitab hitam yang ia simpan di bawah sajadah. Ia membuka halaman ke-7. Di sana tertulis mantra pemanggil jin penjaga, tapi juga ada tulisan tangan Arab. Barang siapa membaca ini tanpa izin, maka ia membuka pintu antara 2 dunia. Bahtiar tak membacanya, tapi ia mulai mengerti. Dukun jali memanfaatkan penjaga gaib dari jalur keturunan makhluk alam lain, bukan hanya jin biasa. Dan kekuatan itu mulai terusik oleh kehadiran ilmu-ilmu Allah yang dibaca dalam zikir dan salatnya. Langit desa Sungai Pagar mendung sejak pagi.
Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Bahkan sebelum asar, burung-burung hutan tak terdengar, dan ayam-ayam peliharaan warga enggan keluar dari kandangnya. Ada sesuatu yang berubah setelah Bahtiar menyentuh halaman ke-7 kitab hitam. Walau ia tidak membacakan mantra itu, hanya membukanya, tapi getaran gaib yang menyusul terasa seperti membuka celah tipis antara dunia nyata dan alam lain. Dan malam itu, Laili mendadak jatuh sakit. Anak kecil pemberani yang biasanya ceria, kini tergeletak di atas kasur rumahnya, menggigil dan meracau. Ibunya menangis, meminta Bahtiar datang. Dia mulai menyebut nama-nama yang tak kami kenal. "Ustaz," katanya, "ada yang memanggil dari dalam tanah." Bahtiar datang membawa air doa dan membacakan ayat-ayat pelindung. Tapi tubuh Laili panas seperti terbakar. Matanya terbuka, tapi kosong. Mulutnya tiba-tiba bersuara dengan nada berat yang bukan milik seorang anak. "Kau sudah melihatnya, santri, tapi belum mengenalinya. Dia bukan dukun. Dia bukan manusia. Dia penjaga warisan yang ditinggalkan oleh pengkhianat langit." Lalu Laili menangis keras dan tak sadarkan diri. Bahtiar mengusap kepalanya dan tahu bahwa ini bukan sekadar kerasukan. Anak itu telah tersambung dengan sesuatu yang lebih dalam. Kemampuan Laili sebagai anak indigo ternyata bukan sekadar sensitif pada kehadiran gaib. Ia mungkin satu-satunya kunci yang bisa menunjukkan jalan menuju pusat kekuatan Dukun Jali. 3 hari setelah Laili membaik, Bahtiar mengajaknya berbicara di serambi masjid. "Laili, apa kamu tahu siapa yang masuk ke tubuhmu waktu itu?" Laili mengangguk. "Namanya Saniang. Dia bilang dia dulu penjaga makam tua. Dia perempuan, tapi dibuang dari desa karena tahu siapa Dukun Jali sebenarnya. Apa dia masih bisa bicara denganmu?" Laili menggigit bibirnya. "Bisa, tapi cuma kalau kita dekat tempat asalnya." Dan begitulah awal perjalanan penelusuran jejak gaib Bahtiar bersama Laili. Mereka menuju hutan, kali ini bukan hanya untuk melihat makam, tapi untuk mengikuti suara-suara yang hanya bisa didengar Laili. Melewati akar pohon-pohon tua dan kabut tebal, mereka akhirnya tiba di sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak belukar. Gua itu tertutup sulur tanaman dan batu karang, tapi ketika Laili menyentuhnya, angin berdesir kencang seperti membukakan jalan. Di dalam gua, suhu berubah drastis. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan kuno, simbol-simbol aneh, sebagian seperti tulisan Arab yang terbalik. Dan di ujung gua, terdapat kolam air bening yang memantulkan cahaya meski tak ada sumber cahaya di sana. Di bawah air ini, katanya, disimpan kunci untuk menghentikan warisan Dukun Jali, bisik Laili. Bahtiar mendekati kolam dan melihat ada kepingan logam berbentuk bulat di dasar air, dengan ukiran kaligrafi dan simbol kuno di sekelilingnya. Ia mencelupkan tangan, mengambil benda itu. Tapi begitu ia menyentuhnya, seisi gua bergetar, air bergolak, dan dari dasar kolam muncul asap hitam yang berubah menjadi sosok hitam tanpa wajah. Sosok itu mengangkat tangannya, membentuk tulisan di udara. "Kalian mengganggu garis warisan. Mundurlah atau gantilah darahmu dengan darah kami." Laili menjerit. Bahtiar menarik tangan anak itu dan membacakan ayat ruqyah keras-keras. Sosok itu perlahan memudar, tapi suara gaib itu masih berbisik dalam kepala mereka sepanjang perjalanan pulang. Di masjid, Bahtiar membersihkan logam itu dan mempelajari ukirannya. Di bagian pinggir tertulis, "La haula wala quwata illa billah," pemutus ikatan antara jin dan manusia yang kafir. Seketika Bahtiar sadar, logam ini bukan hanya benda kuno, tapi semacam segel spiritual. Kemungkinan besar inilah benda yang dulu dijadikan alat pengikat antara manusia pendosa dan jin pelindung warisan hitam. Dan jika benar, maka menghancurkannya akan memutus seluruh kekuatan Dukun Jali. Namun untuk melakukannya, ia harus tahu di mana benda ini dikunci. Dan satu-satunya tempat yang terikat dengan kekuatan besar di desa itu hanyalah masjid tua. Tempat pertama kali ia melihat kejanggalan, tempat suara azannya dibungkam, tempat mimbar menjadi rumah gaib. Malam itu, Bahtiar kembali ke masjid dengan Laili. Mereka masuk perlahan, membawa logam itu dan air doa. Tepat di depan mimbar, Bahtiar mulai membaca ayat-ayat tertentu. Tapi ketika ia mengangkat logam itu, lantai masjid bergetar. Tiba-tiba mimbar terbelah perlahan, seperti terhisap ke dalam tanah. Dari celah mimbar yang terbuka, muncul tangan hitam besar, menggenggam kuat logam itu. Laili menjerit.
Itu penjaga mimbar. Dia gak mau kamu ambil logam itu. Tapi Bahtiar tidak melepaskannya. Ia membaca doa-doa keras sambil menahan genggaman tangan gaib itu. Lalu ia menyiram logam dan tangan itu dengan air doa. Suara jeritan mengerikan menggema di seluruh masjid. Tangan itu meleleh dan menghilang. Logam terjatuh dan memancarkan cahaya putih. Lantai masjid kembali normal. Tapi keesokan harinya, warga gempar. Sebab pohon beringin besar di ujung desa roboh tanpa sebab. Di bawahnya, ditemukan sebuah guci tua penuh darah kering dan tulang jari manusia. Pak Raduan mendatangi Bahtiar. Kau telah memotong satu jalur kekuatan dukun jali. Tapi dia tidak akan diam. Kau akan dicari. Dan yang paling dulu diburu, adalah anak-anak yang ikut salat denganmu. 3 hari setelah segel logam gaib dihancurkan oleh Bahtiar di dalam masjid, suasana desa Sungai Pagar berubah total. Langit mendung terus-menerus, burung-burung menghilang dari langit, dan suara-suara aneh kerap terdengar dari arah hutan. Warga tak hanya takut, mereka mulai panik dalam diam. Kabar bahwa kekuatan utama dukun jali telah terguncang menyebar cepat, meskipun tidak ada yang berani mengucapkannya terang-terangan. Tapi malam hari menjadi lebih mencekam daripada biasanya. Lampu minyak padam sendiri di rumah-rumah. Suara tangis bayi terdengar dari arah pemakaman meski tak ada yang melahirkan. Dan lebih mengerikan lagi, 2 anak yang pernah ikut salat bersama Bahtiar ditemukan kesurupan secara bersamaan. Matanya merah dan tubuhnya menggigil seperti dibekukan. Satu dari mereka, Rais, menjerit dan menyebut nama Bahtiar berkali-kali. Santri pembawa bencana, kau buka jalan ke jurang. Kau putuskan perjanjian darah. Setelah itu Rais pingsan dengan busa di mulutnya. Bahtiar langsung dipanggil ke rumah. Di depan orang tua Rais, Bahtiar hanya bisa menangis dalam diam. Ia tahu, bukan anak itu yang berbicara, melainkan suara dari entitas yang marah, kehilangan kuasa dan mencari jalan kembali. Pada malam yang sama, tepat jam 12, Masjid Al-Hidayah terbakar. Api menyala dari atap, melalap habis menara dan kubah kayu ulin. Tapi anehnya, tidak ada suara ledakan atau percikan api biasa. Warga yang berusaha memadamkan api terhalang angin besar yang berputar di sekeliling masjid, seolah badai lokal sengaja mengurung masjid dari luar. Bahtiar datang terakhir. Matanya membelalak melihat tempat dakwahnya kini dilahap api. Tapi ketika ia coba mendekat, angin mendorongnya jatuh hingga terguling ke tanah. Di tengah asap, terdengar suara. Kau pikir cahaya kecilmu bisa memadamkan kegelapan kami? Ini baru awal. Kami akan ambil satu demi satu. Masjid hangus. Dan di pagi harinya, di antara sisa puing, ditemukan satu boneka kayu, bermata merah, bertaring, dan mengucurkan darah dari mulutnya. Di punggungnya tertulis dengan arang, Laili adalah tumbal pertamamu. Bahtiar bergegas ke rumah Laili. Tapi rumah itu sudah kosong. Ibunya histeris, mengatakan bahwa Laili menghilang sejak azan subuh. Pintu rumah tidak rusak, jendela pun terkunci. Seolah Laili dihisap ke dimensi lain tanpa jejak. Bahtiar tahu, ini bukan penculikan biasa. Ini penculikan dari alam seberang, alam jin. Sore itu, Bahtiar duduk sendirian di bawah pohon karet tua dekat masjid yang sudah terbakar. Ia membaca surah Al-Baqarah penuh hingga ayat ke-286. Lalu ia memejamkan mata, memusatkan hati. Dalam batinnya, ia berdoa, "Ya Allah, jika Laili adalah titipan MU, tolong tunjukkan jalannya. Jika ini ujian MU, beri aku kekuatan untuk menjemputnya kembali." Dan malam harinya, mimpi aneh datang lagi. Ia melihat Laili duduk dalam sangkar kayu, mengambang di atas sungai hitam, dikelilingi api kecil yang mengambang. Di seberang sungai, berdiri dukun jali, tinggi, berambut panjang, mengenakan jubah dari kulit manusia. Wajahnya ditutupi topeng kayu dengan ukiran tengkorak. Di belakangnya, ribuan sosok tanpa wajah berlutut, memuja dalam diam. Lalu dukun jali menoleh ke Bahtiar. "Datanglah ke jembatan kematian. Sendirian. Bawa kitab yang kau curi, atau anak itu takkan kembali." Bahtiar terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia tahu persis yang dimaksud. Di ujung hutan, ada jembatan rotan tua yang melintasi sungai berbatu. Disebut warga sebagai jembatan maut. Tempat dulunya sering ditemukan mayat-mayat tanpa kepala. Keesokan malam,
Bahtiar berjalan sendiri menuju jembatan itu. Ia membawa kitab hitam, tapi juga menyelipkan mushaf kecil di dadanya. Suasana malam sangat sunyi. Tak ada jangkrik, tak ada angin. Hanya cahaya bulan dan kabut tipis yang bergulung di atas tanah. Sampai di tengah jembatan, ia berhenti. Dari kejauhan, terdengar suara dentingan logam. Lalu Dukun Jali muncul dari kegelapan, tidak berjalan, tapi melayang pelan. Tubuhnya tak menyentuh tanah, dan matanya yang merah bersinar seperti bara. "Kau bawa barangku?" tanyanya, suara berat seperti dua suara bertumpuk. "Kalau aku beri, apa kau kembalikan Laili?" Dukun Jali tertawa kecil. Anak itu sudah membuka matanya sendiri. Ia bisa melihat lebih dari seharusnya. Bahkan jika kau pulangkan tubuhnya, jiwanya tetap akan mengembara. "Kau tidak punya kuasa atas ruh yang berserah diri pada Allah," tegas Bahtiar. Seketika, jembatan bergoyang. Dari bawah, tangan-tangan hitam meraih ke atas. Sungai berubah merah. Dan Laili muncul di seberang jembatan, dalam keadaan lemas, berdiri sendiri seperti mayat hidup. "Kembalikan kitab itu, atau aku cabut nyawanya sekarang," bentak Dukun Jali. Bahtiar mengangkat kitab hitam itu, lalu melemparkannya ke dalam api unggun kecil yang ia bawa dalam mangkuk tanah liat. Kitab itu terbakar cepat, dan suara mengerikan terdengar, jeritan ribuan makhluk dari dalam lembah. Dukun Jali menjerit. Api melahap jubahnya. Sosoknya berubah, dari manusia ke ular besar, dari ular ke asap hitam, lalu akhirnya lenyap di udara. Jembatan berguncang sekali lagi, tapi Bahtiar berhasil meraih tubuh Laili dan membawanya kembali. Saat mereka menyeberang, kabut menghilang, dan langit desa akhirnya menunjukkan bulan penuh untuk pertama kalinya dalam 2 minggu. Pagi harinya, kabar beredar. Sumur-sumur desa yang dulu berbau amis kini menjadi jernih. Suara burung kembali terdengar. Bahkan beberapa warga bermimpi bertemu Ustaz Syihab, imam lama yang mati secara misterius. Dalam mimpinya, sang imam tersenyum dan berkata, "Cahaya telah kembali, tapi masih ada satu akar yang tertinggal." Bahtiar paham. Dukun Jali boleh saja lenyap, tapi warisan kegelapan belum benar-benar habis. Masih ada satu narasi terakhir yang belum terbuka, asal-usul darah dukun yang merasuki desa ini. Dan untuk mengungkap itu, Bahtiar harus kembali ke makam pertama, tempat semua dimulai. Pagi itu, hawa desa Sungai Pagar terasa lebih ringan. Burung mulai kembali berkicau, dan angin semilir berhembus dari hutan tanpa membawa bau amis atau bisikan gaib. Tapi Bahtiar tahu, ini bukan akhir. Dukun Jali memang sudah dikalahkan, tetapi asal-usul kekuatannya belum terungkap. Ia duduk di serambi rumah bersama Pak Raduan, kepala desa yang sebelumnya sempat menentangnya. "Kau yakin ingin tahu semuanya, Tiar?" tanya Pak Raduan dengan nada berat. "Kami menyimpan rahasia itu bukan karena kami jahat, tapi karena kami takut. Aku tidak datang untuk membuka aib, Pak. Tapi selama akar ini masih tertanam, kekuatan itu bisa tumbuh lagi." Pak Raduan mengangguk, lalu mengambil gulungan kain tua dari dalam lemari bambu. Di dalamnya tergambar peta kuno desa, lengkap dengan titik merah di tengah hutan. Itu makam pertama, tempat Al-Hazin bin Syafwan dikuburkan. Dia bukan sekadar orang pintar, Tiar, dia ayah dari Dukun Jali. Bahtiar terpaku. Ia mengenal nama Al-Hazin dari masa pelajaran hikmah di pesantren, seorang alim yang tersesat, pelopor sinkretisme antara ayat dan ilmu sihir. Tapi tak pernah ada yang tahu di mana ia berakhir. Rupanya, desa ini adalah tempat pelariannya, dan warisannya diteruskan oleh keturunannya, Jali, cucunya, yang lahir dari perjodohan dengan perempuan kampung yang kerasukan saat mengandung. Dengan ditemani Pak Raduan dan Laili yang sudah pulih, Bahtiar memulai perjalanan menuju makam pertama, lokasi yang bahkan warga pun tak berani mendekat sejak puluhan tahun lalu. Setelah berjalan menembus hutan selama 2 jam, mereka tiba di sebuah bukit kecil yang ditutupi akar beringin tua. Di atas tanah itu berdiri sebuah batu besar menyerupai nisan, dengan ukiran yang nyaris terhapus waktu. Tapi yang paling mengejutkan adalah, di sekeliling makam, tumbuh 13 pohon jengkol dalam formasi lingkaran, dan setiap batangnya menggurat bekas cakaran dalam jumlah genap, 6 kali. Pak Raduan berbisik, konon katanya, setiap pohon itu ditanam oleh murid-murid Al-Hazin. Mereka mati bunuh diri setelah gurunya dikubur.
Laili mendekat, wajahnya pucat. Dia belum mati, dia tidur, dan darahnya masih ada di bawah sini. Bahtiar segera membaca doa pelindung. Tapi saat ia menyentuh tanah, tiba-tiba tanah bergetar dan dari balik akar muncul cairan hitam seperti oli panas. Bau anyir menyebar. Lalu suara tua bergema dari bawah tanah. Aku Al-Hazin bin Syafwan. Ilmu langit dan bumi bersatu dalam tulangku. Kau hancurkan anakku, tapi darahku belum habis. Keturunanku masih hidup. Tiba-tiba dari balik semak, muncul seorang pemuda tak dikenal. Matanya merah, kulitnya pucat. Ia mengenakan pakaian seperti santri, tapi wajahnya seperti tak berjiwa. Ia bicara dengan suara dua lapis. Aku penerus terakhir. Dukun Jali sudah lenyap, tapi aku adalah wadah baru. Pak Raduan mundur ketakutan, tapi Bahtiar maju. Kalau kau santri, seharusnya kau tahu, tidak ada kekuatan yang bisa melampaui kehendak Allah. Pemuda itu tertawa. Aku juga dulu santri, tapi kitab ini yang membukakan mataku. Ia mengangkat lembaran kitab hitam yang sudah sobek, sisa dari kitab yang sempat terbakar di tangan Bahtiar. Mereka yang membaca ayat dengan kesombongan akan buta oleh cahaya. Tapi mereka yang menyatukan sihir dan doa bisa menguasai dua dunia. Ia mulai membacakan mantra. Seketika angin memutar. Langit gelap. Akar-akar beringin terangkat dari tanah dan menyerupai ular-ular besar yang hendak menerkam. Laili berteriak. Pak Raduan tersungkur. Tapi Bahtiar tetap berdiri, lalu mengambil segel logam yang sebelumnya ia simpan setelah jembatan maut, dan menancapkannya ke tanah makam. Lalu ia membaca doa penutup langit yang pernah diajarkan gurunya. Bismillahilladillah yadhuru asmihi syai'un fil ardi wala fisama. Langit memancarkan kilat. Akar-akar terbakar. Pemuda itu berteriak keras. Lalu tubuhnya terbelah dua. Dari dalam keluar asap hitam yang terbang ke udara dan meledak seperti badai petir. Suasana hening. Tanah makam kembali tenang. Tapi di tanah itu kini muncul retakan besar berbentuk lafaz Allah, seolah bumi sendiri menegaskan bahwa kebenaran telah mengalahkan warisan darah kegelapan. Dalam perjalanan pulang, Pak Raduan berkata, "Ini bukan sekadar kemenangan, Tiar. Ini pembebasan warisan kutukan yang kami pikul selama 3 generasi." Laili menambahkan, "Tapi akan ada lagi, karena masih banyak desa lain yang menyimpan warisan seperti ini." Bahtiar tersenyum. Maka kita akan dakwah, bukan hanya membawa ilmu, tapi juga keberanian untuk mengangkat cahaya dari tempat paling gelap. Sudah seminggu sejak insiden di makam pertama, di mana Bahtiar bersama Laili dan Pak Raduan berhasil memutus akar terakhir kekuatan warisan Al-Hazin bin Syafwan. Langit desa Sungai Pagar kembali cerah. Masjid yang sempat hangus kini dibangun ulang oleh warga secara sukarela, dan suara azan sudah mulai kembali menggema setiap hari. Namun jauh di dalam hati Bahtiar, ada sesuatu yang belum selesai. Ia merasa masih ada satu lingkaran yang belum pecah. Dan dugaan itu terbukti ketika malam itu, datang 4 orang tua laki-laki berpakaian serba putih ke rumahnya. Mereka mengetuk pintu tanpa suara. Salah satu dari mereka, dengan sorban kusut dan mata cekung, berkata, "Kami majelis tua. Kami mewakili para penjaga perjanjian." Bahtiar mempersilakan mereka masuk. Di dalam, lelaki tertua membuka pembicaraan. "Iyar, kami tahu apa yang telah kau lakukan. Kau kuatkan cahaya, padamkan kutukan. Tapi ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Warga desa ini bukan sepenuhnya korban." Menurut pengakuan mereka, sekitar 50 tahun lalu, para leluhur desa Sungai Pagar berada dalam kondisi mencekam. Panen gagal, wabah menyebar, dan air sungai berubah hitam. Saat itu, muncul sosok asing dari hutan, Al-Hazin bin Syafwan, yang menawarkan pertolongan. Tapi bukan cuma doa yang diminta, melainkan janji keturunan. Setiap 2 generasi, salah satu anak harus dijadikan penanda, kata si tua. Bukan dikorbankan, tapi ditanamkan benih warisan agar desa ini tetap subur. "Laili?" tanya Bahtiar lirih. Mereka mengangguk pelan. "Dia yang terpilih kali ini. Tapi sejak kau datang, kau ubah takdirnya. Kau ganggu perjanjian yang sudah diikat darah." Bahtiar terdiam. Seluruh perjuangannya, dari awal hingga melawan dukun Jali, ternyata hanya memotong ranting.
Akarnya adalah warga sendiri, mereka yang secara sadar melanjutkan perjanjian karena takut kehilangan kemakmuran. Kenapa kalian tetap mempertahankan perjanjian kotor ini? Kau tidak pernah lapar, Tiar. Kau tidak pernah melihat anakmu mati karena cacing tanah. Kau datang dengan cahaya, tapi cahaya itu baru menyinari kalau perut kenyang. Bahtiar berdiri. Suaranya tenang tapi penuh keberanian. Jika kalian masih meyakini kekuatan selain Allah yang mengatur rezeki, maka semua amal kalian selama ini gugur. Salah satu dari mereka berdiri juga, menatap tajam. Kalau kau terus di sini, desa ini akan kembali kelaparan. Kalau itu harga yang harus dibayar untuk lepas dari kekafiran, biar aku dan anak-anak yang dulu ikut salat di masjid jadi saksi bahwa kita memilih Allah. Mereka pergi malam itu, tanpa sepatah kata. Tapi sejak itu, desas-desus fitnah mulai beredar. Bahtiar dituduh membawa celaka. Dikatakan, ia membakar masjid sendiri demi menunjukkan kekuatan. Bahkan sebagian warga percaya Laili sebenarnya anak jin, bukan manusia. Minggu berikutnya, rumah Bahtiar dilempari batu. Pagar dicoret dengan darah ayam. Tapi ia tetap bertahan. Setiap pagi, ia tetap azan meski hanya untuk dirinya. Setiap malam, ia mengajar dua anak lelaki yang masih berani datang mengaji. Laili tetap tinggal di rumahnya, dititipkan oleh ibunya yang takut jika ia kembali diambil oleh makhluk gaib. Laili kini pendiam, tapi ketika malam datang, ia suka duduk di serambi sambil berbisik. Aku dengar mereka bicara lagi. Orang-orang tua itu, mereka bilang akan buka jalur lama, jalur darah. Bahtiar tahu maksudnya, ritual warisan akan diaktifkan ulang, bukan melalui dukun jali atau keturunannya, tapi langsung lewat perjanjian asli, yang tersimpan di peti putih, sebuah benda mistis yang dikubur di bawah tiang utama balai desa. Malam itu, Bahtiar menyusup ke balai desa. Bersama Laili, ia menggali perlahan di bawah tiang utama yang terbuat dari kayu ulin tua. Setelah 1 meter digali, mereka menemukan peti kayu putih pucat, dililit kain kafan dengan segel lilin hitam. Saat dibuka, di dalamnya ada gulungan naskah daun lontar, berisi simbol dan tulisan Arab Melayu kuno. Terjemahannya, kami, atas nama darah, menyerahkan satu anak setiap 2 generasi, sebagai jaminan panen, air, dan tanah, hingga tanah ini tak lagi subur atau imam sejati datang. Bahtiar membakar gulungan itu di tempat, dan saat api membakar naskah itu, tanah di sekitar balai desa bergetar, dan dari bawah tanah terdengar suara jeritan panjang, seperti tangisan ribuan bayi sekaligus. Pohon-pohon di sekitar meranggas dalam semalam. Keesokan harinya, padi di ladang mulai menguning lebih awal, tapi bukan karena matang, melainkan karena mati. Sungai turun, mata air berhenti mengalir. Warga panik. Mereka mencari Bahtiar. Tapi ketika mereka tiba di rumahnya, ia sudah tak ada. 2 minggu kemudian, sebuah surat ditemukan di mimbar masjid yang dibangun ulang. Isinya, jika kalian kembali percaya bahwa hanya Allah yang memegang kunci rezeki, aku akan kembali. Tapi jika tidak, biarlah tanah ini menjadi saksi bahwa cahaya pernah menyinari, tapi kalian memilih tinggal dalam bayang-bayang. Tanda tangan, Bahtiar bin Mukhlis. Sejak surat Bahtiar ditemukan di mimbar masjid yang dibangun ulang, warga desa Sungai Pagar seperti kehilangan arah. Panen gagal, sungai kering, sumur-sumur memuai bau busuk. Tapi yang paling mengerikan adalah, bayi-bayi yang lahir dalam seminggu terakhir, semuanya tanpa tangisan. Seolah kehidupan baru di desa itu dimulai tanpa harapan. Beberapa warga menyebut ini kutukan Bahtiar. Yang lain percaya bahwa ini hanyalah efek dari dibakarnya perjanjian tua, dan kini desa tengah kembali ke kodratnya. Miskin, terisolasi, dan dilupakan. Namun yang tak diketahui warga adalah bahwa Bahtiar tidak kabur. Ia hanya menyembunyikan dirinya sementara, atas petunjuk dari gurunya, Kiai Mukhlis, yang muncul dalam mimpi terakhir sebelum ia membakar naskah kutukan. Pergilah ke hutan karet. Di sana, ada satu tempat yang tidak bisa disentuh oleh jin maupun manusia bersumpah. Hanya yang bersih hatinya yang bisa menyingkap rahasia terakhir. Bahtiar menurut. Ia berjalan sendirian malam itu, tanpa membawa bekal, hanya mushaf kecil dan tongkat kayu dari pesantren. Hutan karet yang terletak di barat daya desa, dulunya dijadikan tempat larangan, karena di sana pernah ditemukan pohon dengan luka berdarah dan bekas salib tua.
tanda penyimpangan lintas kepercayaan masa lalu. Seminggu setelah kepergian Bahtiar, Laili mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat santri berpakaian putih duduk di tengah lingkaran pohon karet yang membentuk pola bintang. Di sekelilingnya ada tulisan Arab melingkar, "Wala tahafu wala tahzanu, innallaha ma'ana." Jangan takut dan jangan bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita. Di mimpi yang lain, ia melihat Bahtiar sedang berdiri di depan makam batu, mengangkat tangan seperti sedang berbicara dengan seseorang, tapi tak ada siapa-siapa di hadapannya. Laili mencatat semua itu, dan diam-diam ia memutuskan harus mencarinya sendiri. Dengan bantuan Pak Raduan yang merasa bersalah, Laili dibawa menyusup ke hutan pada malam ke-14 sejak Bahtiar hilang. Mereka melewati jalur sunyi, masuk ke belantara yang selama ini dihindari bahkan oleh binatang malam. Di tengah hutan, mereka menemukan pohon karet yang daunnya tak gugur meski ditiup angin keras. Di bawahnya, ada jejak kaki telanjang, mengarah ke dalam, tapi anehnya hanya satu arah. Tidak ada jejak kembali. Laili mengikutinya sambil terus berzikir. Di kejauhan, mereka melihat api kecil menyala, bukan seperti api unggun, tapi api putih, seperti cahaya lilin yang tidak berkedip. Di sekelilingnya berdiri pohon-pohon karet yang terkelupas kulitnya, seolah terbuka dengan sendirinya. Di pusat lingkaran itu, mereka menemukan mushaf Bahtiar, masih hangat, dan terbuka di surat Ar-Rahman. Tapi Bahtiar tidak ada. Tiba-tiba, angin berhenti, udara membeku, dan suara Bahtiar terdengar dari arah semak. "Laili, kamu datang terlalu cepat." Ia muncul perlahan, tubuhnya kurus, wajahnya tenang, tapi sorot matanya dalam. Ia mengenakan jubah putih penuh debu, tangannya memegang tongkat, dan tubuhnya sedikit goyah. "Aku melihat hal yang tak bisa kulihat sebelumnya," katanya. "Aku paham sekarang, kenapa desa ini tak pernah bisa lepas dari kutukannya. Karena kutukannya bukan sihir, tapi rasa takut dan ketergantungan." Bahtiar menjelaskan bahwa di dalam hutan, ia menemukan ruang spiritual yang hanya bisa dicapai jika seseorang benar-benar berserah diri. Di sana, ia melihat potret masa lalu desa ini, bagaimana para leluhur membiarkan ilmu Al-Hazin menyusup karena rasa putus asa. Bagaimana tiap generasi mencetak ulang trauma mereka, dan menyimpannya dalam bentuk perjanjian fisik. "Dan aku juga melihat sesuatu, Laili," katanya pelan. "Kamu bukan anak biasa." Laili menunduk. Ia tahu. Bahtiar menjelaskan bahwa Laili adalah generasi penutup dari perjanjian itu. Ia bukan sekadar calon tumbal, melainkan penjaga pengetahuan gaib yang bisa memutus atau menyambung ulang jalur ilmu hitam yang diwariskan. "Jika kau memilih untuk membuka jalan itu lagi, maka semua yang kubakar, semua yang kita hancurkan, akan muncul dalam bentuk baru. Tapi jika kau mengunci, maka kau akan dilupakan, bahkan oleh orang tuamu sendiri." Laili meneteskan air mata. "Kalau aku mengunci, apa aku tetap bisa hidup normal?" "Tidak, tapi kau akan hidup dalam cahaya." Di tengah hening malam hutan, Bahtiar dan Laili melakukan ritual terakhir, bukan dengan mantra, tapi dengan salat 2 rakaat dan doa ikhlas, meminta Allah menghapus jejak perjanjian dari seluruh jalur keturunan di desa Sungai Pagar. Mushaf yang dibawa ditanam bersama tongkat kayu. Api kecil padam sendiri. Saat fajar tiba, mereka keluar dari hutan. Tapi anehnya, warga desa tak mengenali Laili lagi. Ibunya sendiri melihatnya seperti orang asing. Dan rumah yang dulunya ia tinggali, kini dihuni orang lain. Laili menoleh ke Bahtiar. "Inilah konsekuensinya," kata Bahtiar. "Kau telah memilih untuk menjadi cahaya. Dan cahaya tak butuh dikenang, ia cukup menerangi." Sejak itu, Bahtiar dan Laili menghilang dari Sungai Pagar. Tapi desa perlahan berubah. Panen mulai kembali walau tak lagi berlimpah. Bayi menangis lagi saat lahir. Masjid terus dihidupkan oleh para pemuda yang dulu mengaji pada Bahtiar. Dan setiap malam Jumat, warga sering melihat 2 sosok berpakaian putih berjalan di pinggir hutan, membawa lentera kecil, dan berhenti di depan masjid lama. Mereka tak bicara, hanya duduk sejenak, lalu menghilang sebelum azan subuh. Warga menyebutnya penjaga cahaya. 3 bulan telah berlalu sejak desa Sungai Pagar terakhir kali mendengar nama Bahtiar dan Laili. Tidak ada kabar, tidak ada jejak.
Bahkan makam di tempat mereka menanam mushaf dan tongkat kayu kini telah tertutup akar-akar baru. Hutan karet kembali lebat, dan suara burung hutan terdengar kembali setiap pagi. Namun sebuah keanehan tenang menyelimuti desa. Setiap malam Jumat, masjid yang dulunya terbakar kini bersinar samar meski tidak ada lampu menyala. Tak ada suara azan, tapi beberapa warga mengaku mendengar gumaman zikir menjelang subuh. Tidak ada saksi, tapi ada yang bersumpah melihat dua bayangan putih duduk di serambi masjid, menunduk diam, lalu menghilang sebelum ayam jantan berkokok. Sementara itu, di luar desa, di sebuah pesantren terpencil di daerah perbukitan, datang seorang pemuda asing mengenakan jubah usang. Ia tidak membawa barang, hanya mushaf kecil dan satu botol air dalam tas goni. Namanya tak pernah disebut. Tapi setiap malam, ia mengajar 3 anak yatim tentang adab, tauhid, dan kisah Nabi Musa yang menghadapi penyihir Fir'aun. Jangan pernah menyentuh ilmu yang tak kau mengerti, katanya lirih. Karena saat kau terpikat olehnya, kau tak akan pernah kembali sebagai dirimu yang lama. Pemuda itu dikenal sebagai ustaz pengembara. Ia tidak pernah meminta bayaran. Datang ke pesantren mana saja yang mau menerimanya, lalu hilang begitu saja setelah malam ke-99. Dan dalam setiap pesantrennya, ia selalu meninggalkan tongkat kayu dan mushaf di kamar kecil, seolah tanda bahwa dakwah telah selesai. Banyak orang yakin, itulah Bahtiar. Di desa Sungai Pagar, Laili hidup seperti bayangan. Ia tidak dikenali siapapun. Ibunya menganggapnya hanya sebagai gadis yatim piatu yang dititipkan lembaga sosial. Tapi Laili tidak pernah sedih. Setiap sore, ia duduk di tepi sungai, menulis dalam buku kecil. Kadang ia menatap ke arah bukit, ke arah hutan karet, seolah tahu bahwa dari sanalah segalanya dimulai. Suatu hari, datang seorang wartawan muda dari kota. Ia mendengar kabar desa aneh yang pernah hampir ditinggalkan seluruh penduduk karena kegagalan panen dan peristiwa mistik. Wartawan itu, bernama Iqbal, mewawancarai banyak orang, tapi selalu mentok saat bertanya tentang Bahtiar dan Dukun Jali. Semua warga menolak menjawab. Sampai akhirnya, ia bertemu Laili di masjid. "Namamu siapa?" tanya Iqbal. "Laili," jawab gadis itu, tanpa rasa takut. "Kamu tahu siapa Bahtiar?" Laili menoleh. Matanya teduh, tapi ada bayangan luka lama di sana. Bahtiar adalah cahaya. Dan kau tidak bisa memotret cahaya. Kau hanya bisa mengingat apa yang ia terangi. Iqbal pulang ke kota, dan artikel yang ia tulis berjudul, "Desa yang pernah menjual keturunannya untuk panen," viral selama 2 hari sebelum dihapus dari semua situs berita. Tak ada yang tahu kenapa. Tapi sejak itu, desa Sungai Pagar mulai benar-benar sunyi dari dunia luar. Tidak ada lagi tamu, tidak ada rombongan mahasiswa, tidak ada tim dokumenter. Seolah desa itu diselimuti hijab tak terlihat. Dan kabar terakhir, petir menyambar pohon beringin di tengah ladang tua, dan dari dalam batangnya, muncul kitab hitam yang sudah membatu. Tapi ketika hendak diambil oleh warga, kitab itu hancur menjadi debu putih, hilang tertiup angin. Di luar desa, malam itu hujan turun deras. Di bawah payung pohon jati, Bahtiar berdiri sendiri, menatap ke arah utara. Di tangannya, ada kitab baru, bukan dari kertas, tapi dari kulit kayu dan tinta merah delima. Di setiap lembar tertulis, dakwah adalah penelusuran. Bukan tentang jumlah pengikut, tapi tentang berapa banyak kegelapan yang sanggup diterangi. Ia membacanya perlahan, lalu menutupnya. "Laili, sudah waktunya." Dari balik kabut, Laili muncul, lebih dewasa, berjubah putih. Wajahnya tidak lagi anak-anak, tapi bukan pula dewasa. Matanya jernih, tapi seolah memuat banyak sekali ingatan. "Mereka akan memanggil kita lagi." Bahtiar mengangguk. "Dan kita akan datang, selama masih ada satu masjid yang dikunci, satu anak yang tak bisa mengaji, atau satu desa yang masih menanam ketakutan demi kenyang." Lalu mereka berjalan. Kabut menutup langkah mereka, dan tak ada yang tahu kemana arah mereka selanjutnya. Tapi di sebuah pesantren kecil di Sulawesi, malam itu, seorang anak yatim mendadak bermimpi. Ia melihat 2 sosok berpakaian putih datang ke ruang tidurnya, duduk di pinggir ranjang, dan membacakan doa pelindung. Saat anak itu bangun, ia mendapati tongkat kayu kecil dan mushaf tua di bawah bantalnya.